Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Lars Metalita dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Yang terhormat kepada Ibu Liswidia selaku dosen pengampu metode pengenalan aksara, dan yang terhormat kepada teman-teman sekelas Biawina. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Langsung saja, saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya susun yang berjudul metode ejaan atau spiring. Dari makalah yang sudah saya susun, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian metode ejaan. Yang kedua, bagaimana pembelajaran metode ejaan. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan metode ejaan. Langsung saja, yang pertama, pengertian metode ejaan. Metode ejaan adalah suatu metode pengajaran yang menekankan pada pengenalan kata melalui proses mendengarkan bunyi huruf. Menurut Jamaris, metode ejaan merupakan metode menyebutkan suara huruf. Menurut Muhammad Ngalin dan Jeniyah, menarik kesimpulan metode ejaan adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Nah, di sini peserta didik mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode ejaan terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z dan pengenalan huruf atau fonem. Dapat disimpulkan bahwa metode ejaan adalah metode belajar membaca yang dimulai dan dilafalkan huruf-huruf konsonan menurut bunyi konsonan itu. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana pembelajaran metode ejaan. Nah, huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya dan menurut abjad. Sebagai contoh, itu ada A besar garis miring A kecil, B besar garis miring B kecil, C besar garis miring C kecil, D besar garis miring D kecil, dan seterusnya, atau dilafalkan sebagai A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah melalui tahap ini, para peserta didik diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenal. Nah, proses ini sama dengan pola proses menulis permulaan. Setelah anak bisa menuliskan huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Sebagai contoh, itu ada kata baru. Selanjutnya, anak diminta menulis BABA strip RURU baru. Nah, proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat sederhana. Contoh perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral dan pendekatan komunikatif dan pengalaman berbahasa. Di samping hal tersebut, hal lain yang dipandang sebagai kelemahan dari penggunaan metode ini adalah dalam pelafalan diftong atau vokal rangkap, seperti garis miring I, garis miring au, garis miring oi, dan garis miring E, yang masing-masing dituliskan secara fonemis. Itu garis miring I, garis miring au, garis miring oi, dan
garis miring E. Nah, kedua huruf vokal diftong melambangkan satu huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Demikian pula dengan fonem garis miring K, garis miring SY, garis miring eng, garis miring KH. Walaupun ditulis dengan dua huruf, tetapi tetap satu fonem. Contoh yang kita ambil itu fonem garis miring eng. Nah, anak-anak mengenal huruf tersebut sebagai N dan G. Setelah melalui tahap ini, para murid diajarkan untuk perkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenal. Misalnya BAB dibaca B, DUDU dibaca DU, BAB DUDU dilafalkan BEDU, dan seterusnya. Nah, proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat sederhana. Contohnya adalah perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan metode ejaan. Nah, kelebihan metode ejaan itu ada dua. Yang pertama, peserta didik diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf. Jadi, peserta didik lebih cepat dan hafal fonem. Yang kedua, peserta didik langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Nah, itu kelebihan dari metode ejaan. Selanjutnya, kekurangan dari metode ejaan itu ada dua. Yang pertama, peserta didik diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, kemudian menyusunnya menjadi kata, maka membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, apabila tidak diulang terus-menerus, kebanyakan peserta didik akan mudah lupa antara bentuk huruf, bunyi huruf tersebut. Nah, sekian dari makalah saya. Apabila dalam pelafalan dan ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.